warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, nama saya Azmi Nadila dengan NIM 2504220. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dari Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan membuat video storytelling tentang kehidupan kampus. Selamat menyaksikan. Sebagai mahasiswa Universitas Negeri Padang, kampus bukan hanya tempat saya mengikuti perkuliahan di dalam kelas, tetapi juga ruang hidup tempat saya berinteraksi dengan berbagai sistem administrasi. Setiap hari, saya berhadapan dengan layanan akademik, birokrasi fakultas, hingga kebijakan kampus yang secara langsung memengaruhi aktivitas mahasiswa. Tanpa disadari, Universitas Negeri Padang sebenarnya merupakan gambaran kecil dari sebuah organisasi pemerintahan. Di dalamnya terdapat struktur birokrasi, aturan formal, prosedur pelayanan, serta aparatur yang menjalankan fungsi pelayanan publik. Dalam hal ini, melayani mahasiswa sebagai pengguna layanan. Suatu hari, di lingkungan kampus Universitas Negeri Padang, saya harus mengurus surat keterangan akademik sebagai salah satu syarat administrasi perkuliahan. Saya datang ke gedung fakultas pada pagi hari dan menuju bagian tata usaha. Di sana, saya mengambil nomor antrian, menunggu cukup lama, lalu diarahkan untuk melengkapi beberapa persyaratan tambahan. Setelah itu, saya diminta kembali keesokan harinya karena surat tersebut harus melalui tahapan persetujuan dari beberapa pihak. Pengalaman ini adalah pengalaman yang sangat umum dialami mahasiswa Universitas Negeri Padang. Proses pelayanan yang berjenjang harus berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, serta menunggu waktu yang tidak sebentar. Dari sini, saya mulai menyadari bahwa apa yang terjadi di kampus bukan sekedar persoalan administrasi biasa, tetapi merupakan bagian dari sistem birokrasi yang dapat dijelaskan melalui teori administrasi publik. Pengalaman tersebut mencerminkan penerapan teori administrasi publik klasik. Teori ini menekankan adanya struktur organisasi yang hierarkis, pembagian tugas yang jelas, serta kepatuhan pada aturan dan prosedur formal. Di Universitas Negeri Padang, teori klasik terlihat dari adanya alur pelayanan yang harus dilalui mahasiswa secara berurutan. Mulai dari tingkat program studi, fakultas, hingga universitas. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, teori ini berfungsi menciptakan ketertiban dan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, teori ini juga sering menimbulkan kesan birokrasi yang kaku dan lambat. Meskipun demikian, pengalaman saya di Universitas Negeri Padang tidak selalu berkaitan dengan pelayanan yang kaku. Ada kalanya petugas administrasi melayani dengan ramah, menjelaskan prosedur dengan sabar, dan membantu mahasiswa memahami alur administrasi yang harus ditempuh. Ketika hal ini terjadi, proses pelayanan terasa jauh lebih mudah dan manusiawi. Kondisi tersebut mencerminkan penerapan teori administrasi publik neoklasik. Teori ini menekankan bahwa manusia merupakan faktor utama dalam organisasi. Keberhasilan administrasi publik tidak hanya ditentukan oleh aturan, tetapi juga oleh sikap, perilaku, dan motivasi aparatur. Dalam penyelenggaraan pemerintahan,
Teori neoklasik mengajarkan pentingnya hubungan manusiawi dalam pelayanan publik. Seiring perkembangan zaman, Universitas Negeri Padang juga mengalami perubahan dalam sistem administrasi. Saat ini, banyak layanan akademik yang sudah berbasis teknologi, seperti pengisian KRS secara online, akses sistem informasi akademik, hingga penyampaian pengumuman melalui platform digital. Perubahan ini sangat dirasakan oleh mahasiswa karena memudahkan akses layanan tanpa harus selalu datang langsung ke kantor administrasi. Penerapan sistem digital ini mencerminkan pendekatan New Public Management. Teori ini menekankan efisiensi, efektivitas, pengukuran kinerja, dan orientasi pada hasil. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pendekatan ini bertujuan menciptakan birokrasi yang modern dan profesional. Namun, kehidupan kampus Universitas Negeri Padang tidak hanya berbicara tentang efisiensi dan kecepatan layanan. Kampus juga memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran. Hal ini terlihat dari adanya survei kepuasan mahasiswa, forum diskusi akademik, serta keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan dan organisasi kampus. Kondisi tersebut mencerminkan pendekatan New Public Service. Teori ini memandang bahwa tujuan utama administrasi publik bukan hanya efisiensi, tetapi juga kepentingan publik dan nilai demokrasi. Dalam konteks Universitas Negeri Padang, mahasiswa tidak hanya menjadi objek pelayanan, tetapi juga memiliki peran aktif dalam membangun kualitas layanan kampus. Dari berbagai pengalaman kehidupan kampus Universitas Negeri Padang, dapat disimpulkan bahwa teori administrasi publik memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai alat analisis, pedoman administrasi publik, dasar perumusan kebijakan, serta sarana peningkatan kualitas layanan publik. Melalui pengalaman nyata di lingkungan kampus Universitas Negeri Padang, kita dapat memahami bahwa teori administrasi publik bukan hanya materi perkuliahan, tetapi landasan penting dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. Dengan memahami macam-macam teori dan fungsi teori administrasi publik, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.